Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrul Ulum. Saya merupakan salah satu pengajar filsafat di Universitas Nurul Jadid, universitas yang berada di dalam naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Keberadaan universitas ini sebagai kampus berbasis pesantren perlu saya kemukakan atau perlu saya sampaikan di awal karena ada keterkaitan antara kekhasan pesantren dengan bagaimana mata kuliah ini nantinya diberikan kepada para mahasiswa. Baik, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, izinkan saya memberikan deskripsi singkat tentang mata kuliah ini, bahwa mata kuliah pengantar filsafat ini merupakan mata kuliah yang membicarakan filsafat dalam tataran pengertian, cabang-cabang, aliran-aliran, serta kontekstualisasinya berupa refleksi terhadap fenomena-fenomena yang atau isu-isu yang berkembang di lingkungan sekitar. Itu sebagai implementasi nanti bagi para mahasiswa tentang atau terhadap apa yang telah mereka capai setelah mengikuti mata kuliah ini. Mata kuliah pengantar filsafat ini saya berikan dalam pematerian sebanyak 14 tatap muka, dan 2 tatap muka merupakan asesmen atau evaluasi. Jadi ada total 16 tatap muka yang bisa jadi dilaksanakan secara langsung di kelas melalui tatap muka langsung, atau bisa dilakukan secara daring melalui media-media yang saat ini banyak tersedia, salah satunya seperti Zoom meeting atau Google meeting dan sebagainya. 14 pematerian di dalam mata kuliah pengantar filsafat ini saya bagi menjadi 4 babak besar. Ada 4 babak yang berisi materi-materi kefilsafatan. Babak pertama adalah babak orientasi atau pengenalan. Di babak ini mahasiswa diperkenalkan secara sederhana terhadap apa itu filsafat, pengertiannya, kemudian objek-objeknya yang sangat luas tentu saja, di mana apa yang bisa dipikirkan oleh manusia dapat menjadi objek dari filsafat. Selain itu juga ada metode-metode kefilsafatan yang diperkenalkan juga di pertemuan babak pertama ini, dan apa tujuan serta urgensi filsafat. Di babak pertama ini saya menekankan kepada mahasiswa mengenai filsafat sebagai proses alih-alih sebagai hasil. Maksud saya adalah bahwa filsafat ini perlu disadari dan perlu diinternalisasi sebagai proses berpikir, bukan terutama sebagai hasil pemikiran. Karena jika kita bicara filsafat sebagai hasil pemikiran, tentu saja hasil pemikiran di dalam dunia filsafat itu sangat beragam dan tidak selamanya atau bahkan tidak selalu para filsuf ini bersepakat antara satu dan yang lainnya. Jadi dalam dunia filsafat, keberagaman argumentasi, keberagaman pemahaman itu menjadi sangat mungkin terjadi, dan itu merupakan satu hal yang wajar. Oleh karenanya juga, seperti disampaikan di salah satu capaian mata kuliah ini, mahasiswa dengan mengetahui perbedaan-perbedaan atau keberagaman sudut pandang, keberagaman pemikiran itu diharapkan juga dapat menyikapi perbedaan-perbedaan itu dengan lebih arif dan dewasa. Pada babak kedua dalam pertemuan kuliah pengantar filsafat ini ada 3 materi yang berisi cabang-cabang filsafat yang telah jamak diketahui, bahwa cabang-cabang filsafat itu setidaknya kita bisa sebut di situ ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Dengan mengenal cabang-cabang filsafat ini, mahasiswa diharapkan bisa memilah, bisa menentukan mana ranah pemikiran, mana gagasan-gagasan yang masuk ke dalam
diskursus ontologi, mana gagasan-gagasan yang masuk ke dalam ranah epistemologi dan mana gagasan-gagasan yang ada kaitannya dengan etika atau aksiologi. Di tengah semester saya memberikan ujian atau menguji sejauh mana kemampuan atau pencapaian mahasiswa terhadap atau dalam mata kuliah ini. Biasanya saya memberikan asesmen berupa penulisan artikel sederhana, penulisan karya sederhana yang memuat pengertian mereka, pengertian para mahasiswa terhadap materi yang telah didapatkan selama ini, dari awal sejarah pengertian sampai ke cabang-cabangnya. Itu mereka dapat menjelaskan secara singkat dan sederhana tentang apa yang telah disampaikan dalam materi kuliah selama ini. Pada paruh semester berikutnya kita akan memasuki babak ketiga dalam materi pengantar filsafat ini, yakni yang membahas tentang aliran-aliran di dalam filsafat. Tentu tidak semua aliran kita dapat bahas melalui mata kuliah yang terbatas hanya dengan 2 SKS ini, tapi saya mengetengahkan aliran-aliran yang utama dalam filsafat agar itu menjadi pengetahuan bagi mahasiswa, untuk diketahui mahasiswa supaya mereka dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmah kira-kira dari pemikiran para tokoh, dari pemikiran yang telah berkembang sebelumnya. 3 aliran filsafat yang jamak diketahui yang saya ketengahkan dalam mata kuliah ini adalah idealisme, materialisme, dan rasionalisme. Dengan mengetahui aliran-aliran ini, saya berharap mahasiswa mampu melihat atau memahami bahwa dalam dunia pemikiran sangat mungkin berkembang paham-paham yang bersinggungan atau bertentangan satu sama lain. Sangat mungkin berkembang juga argumentasi-argumentasi yang menguatkan atau melemahkan satu sama lain, dan itu menjadi satu hal yang wajar terjadi di dalam diskursus kefilsafatan. Tujuan untuk memberikan materi ini sebenarnya bukan untuk agar aliran-aliran itu menjadi model atau role model untuk ditiru atau diimitasi, bukan, akan tetapi tujuannya adalah untuk menggugah kesadaran mahasiswa supaya mereka dapat berpikir kritis dan menyikapi perbedaan itu secara arif dan bijaksana. Di babak terakhir dari pertemuan mata kuliah pengantar filsafat ini, saya mengetengahkan refleksi yang sekaligus menjadi pengejawantahan dari cara berpikir kritis dan filosofis itu terhadap fenomena-fenomena atau isu-isu keseharian yang ada di lingkungan sekitar. Pada babak keempat dari pertemuan pengantar filsafat ini ada babak refleksi, di mana hal ini menjadi kesempatan bagi kelas, bagi para mahasiswa untuk mengimplementasikan, mengejawantahkan bagaimana gagasan-gagasan filsafat itu atau bagaimana pola pikir kefilsafatan itu diterjemahkan atau menjadi pisau analisis terhadap fenomena-fenomena atau isu-isu keseharian yang terjadi di lingkungan mereka. Ada 4 setidaknya refleksi yang saya ketengahkan dalam materi ini. Yang pertama ada kritik filosofis terhadap paham keagamaan. Yang kedua ada sebaliknya, ada kritik teologis terhadap kefilsafatan. Ini sebagai perimbangan supaya mahasiswa mengetahui atau supaya mereka memiliki kesadaran bahwa tidak hanya filsafat yang dikritik atau yang mengkritik agama, tapi juga agama mengkritik filsafat, dan itu sesuatu yang secara argumentatif layak dilakukan dan selama berada dalam koridor kewajaran. Berikutnya ada kritik atau refleksi mengenai filsafat dalam konteks kepesantrenan. Jadi bagaimana kehidupan atau nilai-nilai di pesantren itu kita diskusikan menggunakan pendekatan-pendekatan yang filosofis tentu saja. Dan yang terakhir
ada filsafat dalam konteks kebangsaan atau keindonesiaan. Nah, isu-isu yang ada kaitannya dengan ranah kebangsaan akan dibicarakan dalam pertemuan ini sebagai refleksi untuk menegaskan bahwa identitas, yang pertama ada identitas jati diri kita sebagai bangsa, keberadaan kita sebagai bangsa itu perlu dinilai dan dimaknai secara lebih dalam menggunakan pendekatan yang lebih filosofis. Dengan hal ini diharapkan muncul kesadaran, bukan hanya pengetahuan, tentang makna yang lebih mendalam dari penglihatan terhadap fenomena-fenomena atau isu-isu yang berkembang di masyarakat itu. Sebagai pertemuan terakhir, sebagai ujian, saya biasanya melakukan evaluasi terhadap pencapaian mahasiswa melalui tugas berupa penulisan artikel kefilsafatan yang ada kaitannya dengan temanya bebas, tidak saya tentukan, tapi mereka harus atau mahasiswa harus melakukan analisis dalam tulisan yang sederhana itu tentang isu apapun yang mereka kuasai. Bisa berkaitan dengan agama, bisa berkaitan dengan norma-norma sosial di masyarakat, bisa berkaitan dengan disiplin pengetahuannya dan lain sebagainya. Saya membebaskan para mahasiswa untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan rujukan dari berbagai literatur yang tersedia yang itu dapat memperkaya wawasan mereka tentang isu-isu tersebut. Demikian pemaparan tentang mata kuliah pengantar filsafat yang saya ampu, dan izinkan juga dalam kesempatan kali ini saya memperlihatkan cuplikan perkuliahan saya yang dilakukan secara tatap muka langsung maupun yang dilakukan secara daring melalui salah satunya media Google Meeting berikut ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya kita jelaskan, nanti bagi yang baru bergabung kita akan review dari singkat tentang filsafat itu. Secara kebahasaan, filsafat itu berasal dari bahasa Italia, philo dan sofia. Philo ini artinya cinta, sofia ini artinya kebijaksanaan. Kalau dalam filsafat itu, sesuatu yang kita ketahui itu harus diketahui sampai akar-akarnya, mendalam. Jadi memikirkan sesuatu, menemukan sesuatu sampai akar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore teman-teman semua dari kelas ekonomi ya, kelas ekonomi. Kita sore ini ketemu di mata kuliah pengantar filsafat, satu mata kuliah yang tujuannya sebenarnya seperti sudah saya nyatakan di RPS. Anda bisa baca di RPS itu membantu kita untuk atau melatih kita untuk berpikir kritis dan radikal. Tapi tolong dalam konteks mata kuliah kita ini, radikal yang saya maksud itu jangan dipahami dengan pemahaman tentang radikalisme seperti yang ada di media-media mainstream atau di media sosial saat ini yang dikaitkan dengan radikalisme agama dan sebagainya. Radikal dalam konteks filsafat itu artinya berpikir secara mendalam, kira-kira. Sebagai permulaan mungkin saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal
bisa sambil dibuka ya materinya ya. Beberapa hal pengantar yang secara garis besar ini mencoba menjelaskan tentang karakteristik umum filsafat itu apa sih. Sebagai pengantar perkenalan ini adalah bahwa filsafat itu sebenarnya aktivitas berpikir, terkait erat dengan aktivitas berpikir. Jadi sepanjang manusia itu berpikir, maka sebenarnya manusia itu berpotensi untuk berpotensi atau sangat dimungkinkan untuk berfilsafat. Walaupun berbeda ya, antara berpikir dan berfilsafat itu berbeda, tapi setiap orang yang berfilsafat itu pasti berpikir, walaupun tidak sebalik. Tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Nah, yang membedakan adalah aktivitas filsafat itu menggali lebih dalam atau menggali lebih jauh dari kerja pikiran kita, dari apa-apa yang sudah kita ketahui. Kalau saya tulis angka 1 ya, saya tulis 1. Saya butuh pen. Oke. Di matematika kita mengenal adanya bilangan-bilangan. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini tak terhingga. Dan kita mengenal ini dengan sangat akrab karena tiap hari kita ketemu bilangan-bilangan. Menurut Anda, hakikat bilangan-bilangan ini apa? Adakah eksistensi angka 1 ini diwujud di dunia nyata? Tidak ada. Terus ini apa dong? Ini apa? Bilangan-bilangan yang saya tulis ini apa? Ini hanyalah simbol. Kenapa ini simbol? Ya buktinya, coba Anda menulis angka 1 di kertas yang berbeda. Mungkin tidak akan sama persis dengan ini, tapi Anda sepakat bahwa yang begini bentuknya itu namanya 1. Yang begini ini namanya 2. Ini 3. Sama dengan ketika saya tunjukkan jari begini. Ini 1, ini 2, ini 3. Kenapa orang bisa sepakat? Walaupun bendanya beda. Nggak harus pakai jari atau nggak harus pakai tulisan. Bisa pakai benda-benda. Ada 1 benda, 2 benda, 3 benda, dan seterusnya. Tapi ini merujuk pada substansi yang sama. Apa itu? 3 atau 1. Nah, bilangan-bilangan itu tidak eksis di dunia nyata. Tidak bisa kita tunjuk. Mana ya? 1 itu di mana adanya? Nah, 1 itu kita pikirkan saja. Kebenarannya kebenaran yang rasional. Nah, atau bersentuhan dengan dunia filsafat. Mungkin banyak sekali ketemu sama filsuf-filsuf yang ateis. Jelaskan di sini. Filsafat itu setidaknya kita bisa bagi jadi 2. Filsafat sebagai hasil pemikiran, yang satu filsafat sebagai metode pemikiran. Dua-duanya ini beda. Kalau sebagai hasil, pemikiran Al-Ghazali itu hasil filsafat. Pemikiran Ibn Rushd itu hasil filsafat. Karl Marx, Hegel, Aristoteles, dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran beliau-beliau itu hasil dari proses filsafat. Sama dengan ini akan menghasilkan yang ingin saya tekankan dalam kuliah kita ini adalah bahwa kita ingin berkenalan dengan filsafat itu tidak terutama sebagai hasil, karena kalau sebagai hasil itu kita bicara sejarah. Kita ingin berkenalan dengan filsafat itu lebih sebagai metode, lebih sebagai bagaimana sih saya bisa mempersepsi alam atau lingkungan sekitar saya ini secara filosofis. Karena itu barangkali Anda bisa menemukan kebenaran atau menemukan hikmah yang tidak Anda dapatkan dalam hal-hal yang Anda sukai. Jadi kalau sekarang Anda belum paham filsafat, kalau sekarang Anda tidak suka matematika,
jangan lantas membenci filsafat atau jangan lantas membenci matematika atau ilmu-ilmu yang lain, karena pada saatnya atau Anda tidak pernah tahu kapan ilmu itu akan berguna bagi Anda. Gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain boleh diungkapkan atau boleh disampaikan melalui grup Telegram. Nanti saya akan buat materi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain, komentar-komentar boleh dimasukkan di grup Telegram. Nanti saya respon dengan atau di pertemuan. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas semuanya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Ya, sedang mendekati jodoh, semoga dilancarkan juga jodohnya. Yang sedang tidak mendapatkan jodoh, semoga diketemukan jodoh yang baik. Sehat, selamat, sentosa, dan makmur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.